Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah dan Bapak Ibu guru dimanapun berada, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, belajar firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memujikan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Maha besar Tuhan Allah kami, pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami rindu memuji dan meninggikan Engkau. Kami rindu belajar dari Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya pagi hari ini kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu dengan baik dan menerapkannya di dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu guru semua, judul renungan kita hari ini mengasihi sesama sama dengan mengasihi diri sendiri. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Tetapi saya akan membacakannya ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tentu kita semua tahu atau pernah mendengar, terutama yang ibu-ibu atau siswi ya, anak-anak cewek gitu ya, bagaimana tentang merawat diri. Salah satu cara untuk merawat diri mungkin dengan maskeran gitu ya, atau luluran supaya kulitnya bagus. Nah, ada satu cara tradisi unik yang dilakukan oleh suku Himba
dari Namibia, Afrika Selatan, wanita dari suku yang bertempat tinggal di wilayah Kunene, Demaralan, dan Angola yang terletak di tepi Sungai Kunene mempunyai cara untuk merawat diri yang unik. Perawatan yang dilakukan tentu tujuannya agar mereka cantik begitu ya. Kulitnya halus, lembut, kemudian glowing gitu ya. Nah, para wanita ini mereka menggunakan tanah liat merah. Wanita suku Himba ini biasanya melumuri diri mereka dengan campuran pasta mentega, lemak, tanah liat, dan oker merah yang disebut sebagai ojisi. Nah, untuk mendapatkan aroma yang enak atau menyegarkan, kadang-kadang ojisi ini dicampur dengan tanaman lokal. Ojisi diyakini mampu melembabkan kulit, membuat rambut bisa bagus, dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap sengatan matahari dan serangga. Setiap pagi wanita dari suku ini menghabiskan waktu selama berjam-jam untuk melumuri diri mereka dengan menggunakan tadi ya, ramuan itu tadi. Berbagai cara dilakukan untuk merawat diri atas kesadaran bahwa setiap orang menginginkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Apakah itu salah? Mengasihi diri sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan bukan dosa. Allah menginginkan kita memperlakukan dan menjaga diri kita dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya. Namun mengasihi diri sendiri saja tentu tidak cukup. Ya, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita pun juga harus mengasihi orang lain dengan kualitas yang sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Perjanjian Baru mencatat salah satu inti utama pengajaran Tuhan Yesus yang berkaitan dengan toleransi adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tuhan Yesus dalam pengajarannya menempatkan manusia sebagai sesama yang harus dipandang dan diperlakukan sebagai objek kasih, di mana ukuran perlakuan kepada orang lain itu tidak mengenal latar belakang, suku, ekonomi, pendidikan, jabatan, agama, dan sebagainya. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus kepada semua orang, dalam pengajarannya yang dimaksud semua orang di sini adalah sesama yang harus dikasihi dengan standar seperti mengasihi diri sendiri. Jadi setiap orang bernilai di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, iman Kristen harus menumbuhkan sikap saling memperdulikan, memberi, menolong, memperhatikan, bahkan berkorban satu dengan yang lain. Kiranya setiap kita dimampukan Tuhan untuk mengasihi dan memperhatikan sesama seperti kita mengasihi dan memperhatikan diri sendiri. Toleransi seharusnya hadir dalam praktek pemikiran dan tindakan orang percaya dengan mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Puji Tuhan, firman hari ini sungguh mengingatkan kita untuk bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana standar kita mengasihi orang lain, yaitu sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita bersama-sama belajar bertoleransi dan mengasihi orang lain dengan baik. Ya, dimulai dari lingkungan terdekat kita, dengan teman-teman sekolah kita, dengan tetangga kiri kanan kita. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami. Engkau menegur kami kalau kami selama ini tidak memperlakukan orang lain dengan baik.
kami lebih mengasihi diri kami dan cuek dengan orang lain, tidak memperhatikan mereka, bahkan mungkin merendahkan mereka. Ampuni kami Tuhan, tolong supaya Roh Kudus menolong dan memampukan kami agar kami bisa mengasihi orang lain dengan lebih baik lagi. Sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami menyerahkan proses pembelajaran yang akan kami lalui, supaya Tuhan menolong supaya kami tetap fokus, tetap bisa mengatur waktu dengan baik, dan sekaligus bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan kami. Kami menyerahkan juga Bapak Ibu Guru yang akan mengajar, biarlah Tuhan juga menyertai mereka, memampukan mereka untuk mengelola kelas dengan baik. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.